Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 371 Tanah Berlumuran Darah. Banyak siswa di Akademi Spiritual terluka parah. Bahkan Yang Fu, Zhang Yue dan lainnya memiliki noda darah di tubuh mereka. Lin Yan tahu akan ada pertarungan persahabatan. Tapi, apakah ini perang persahabatan? Para siswa dari Akademi Abadi bertindak dengan niat membunuh dan tidak menahan diri sama sekali. Selain itu, sebagai diaken, Zhong Hong dan yang lainnya memiliki beberapa ejekan terhadap siswa dari 4 halaman utama di mata mereka. Lalu dia melihat ke arah Ling Qi. Saat ini, wajah gadis itu seputih kertas. Dia berjuang untuk bertahan, tapi saat ini, sudah sulit untuk menolaknya. Haha, Ling Qi, kamu tidak memiliki kekuatan spiritual lagi. Tapi selama kamu setuju untuk mengikuti beberapa dari kami tidak akan pernah menyakitimu lagi. Ledakan, mendengar kata-kata ini, napas Lin Yan tiba-tiba melonjak. Kemudian sosok itu tiba-tiba keluar seperti seberkas cahaya dan bayangan. Pedang suci muncul di tangannya. Pedang ini membawa aura dingin dan langsung menuju ke arah Huosan. Huosan adalah seorang kultivator di alam setengah langkah kesucian dan pencapaian kecil, dan dia juga memiliki tubuh dewa. Saat Lin Yan menyerang, dia sudah waspada, dan dia segera meledakkan kekuatannya untuk menghadapi Lin Yan. Ding, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan suara tajam tiba-tiba keluar. Kemudian kekuatan Huosan menghilang seketika. Bagaimana mungkin? Menatap pemandangan ini, mata Huosan dipenuhi ketakutan. Kemudian dia mengubah seluruh kekuatan di tubuhnya menjadi perisai pertahanan. Sayangnya, energi pedang Lin Yan langsung menembusnya. Terlebih lagi, pada saat ini, pedang Lin Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Hillbilly, beraninya kamu. Aku adalah anggota keluarga Huo. Siapapun orang kuat di keluarga di belakangku dapat dengan mudah menghancurkan kerajaan Yuntonmu. Meskipun dia takut, masih ada sedikit rasa dingin di sudut mulut Huosan. Selama bertahun-tahun, mungkin ada 1 atau 2 mahasiswa di antara 4 perguruan tinggi dengan bakat luar biasa. Namun menghadapi kekuatan besar seperti kota Dongling, mereka hanya bisa menyerah. Kekuatan Lin Yan di depannya membuatnya takjub. Tapi dia tidak percaya Lin Yan akan berani melakukan apapun padanya. Bukan saja dia tidak mempercayainya, bahkan Zhong Hong dan yang lainnya pun tidak mempercayainya. Tertawa, namun pedangnya masih jatuh. 8 lihat, 2 versi G asli sama dengan bab Z, tegak. Tidak memihak, tepat di jantung Huosan, ledakan. Bahkan di ujung pedangnya, energi pedang beredar dan ledakan sonik terdengar. Hati Huosana benar-benar meledak. Bang, di bawah tatapannya yang terkejut dan tidak percaya, napasnya benar-benar hilang dan dia jatuh ke tanah sepenuhnya. Adegan ini mengejutkan semua orang, itu juga membuat Zhong Hong tiba-tiba mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada orang yang begitu kejam di 4 halaman. Dia ingin mengambil tindakan, tapi menahannya, bagaimanapun, aturan inilah yang dia katakan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara Mo San dan yang lainnya serta 4 halaman. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Pada saat ini, Deng Jiu, Jian Mo, dan Yu Ming juga tercengang, tapi kemudian senyuman muncul di bibir mereka. Lin Yan memenggal kepala Huosan, dan dia juga membunuh mereka di bawah gunung pedang. Saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan pemuda ini. Lin Yan, harus mati. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Yan membunuh Huosan saat ini, seperti membunuh ayam atau bebek. Meski gadis itu terlihat pucat, dia tetap memperlihatkan wajahnya. Senyum dan gelengan kepala, ambillah, lalu serahkan semuanya padaku. Oke, Ling Qi mengambil pil dari Lin Yan dan segera mengangguk. Kalian semua, silakan mundur. Lin Yan lalu menatap Yang Fu dan yang lainnya. Desir, 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 saat ini, sosok mereka bergerak dan mundur.
Mo San dan yang lainnya tidak menghentikannya. Lin Yan baru saja mengambil tindakan untuk membunuh Huo San, yang juga berdampak besar pada mereka. Kamu membunuh Huo San. Pada saat ini, Mo San menatap Lin Yan dan berkata. Suaranya dingin, namun ada juga sedikit kepanikan. Tapi kemudian dia menjadi tenang. Mata Lin Yan memang haus darah, membuatnya takut untuk melihatnya. Tapi di sampingnya, bagaimanapun juga, ada lebih dari selusin siswa dari Akademi Abadi, dan Lin Yan hanyalah salah satu dari mereka. Ada pola awan di atas 1000 kaki. Siapa yang menghancurkannya saat ini? Lin Yan mengabaikan Mo San dan berteriak keras. Suara ini seperti guntur dan kilat yang jatuh dari langit, langsung meledak di sini. Apalagi suaranya sangat dingin hingga serasa memasuki gunung es. Zhong Hong dan yang lainnya bahkan bisa merasakan ada niat membunuh. Benar-benar niat membunuh. Wow, saat ini, banyak orang menatap Mo San. Banyak orang juga mengetahui pola awan itu. Mo San lah yang menghancurkannya selama pertempuran dengan Yang Fu. Apakah itu kamu? Lin Yan memadat. Ya, jadi bagaimana jika itu aku? Lin Yan, apakah kamu masih bisa membunuhku? Hari ini kami akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Huo Shan, dan kemudian kami akan membunuh Yang Fu dan yang lainnya untuk menghibur roh Mo Hui di surga. Akhirnya, dia akan melakukannya. Bawa Lingqi pergi dan biarkan dia merasakan apa artinya hidup dalam keadaan mabuk dan memimpikannya kematian. Mo San menatap Lin Yan dengan arogan. Dentang, namun, begitu dia selesai berbicara, mata Lin Yan tiba-tiba meledak dengan niat membunuh. Nyatanya, matanya tiba-tiba berubah menjadi emas. Ledakan, kemudian sosok Lin Yan bergegas keluar. Guntur dan cahaya bintang berkilauan di bawah kakinya. Pedang suci di tangannya tidak hanya memiliki cahaya bintang, tetapi juga mengandung energi pedang yang kuat dan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Ini, menatap Lin Yan, mata Zhong Hong dan diaken lainnya tiba-tiba menyusut, tubuh dewa. Bintang, tubuh dewa roh pedang, dan tubuh dewa roh guntur. Dia memiliki 3 tubuh dewa dalam satu orang. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. Yang sedang menonton matanya berkaca-kaca, 3 konstitusi dalam satu badan. Ini hanya melanggar konsensus di dunia budidaya. Ekspresi Mo San dan yang lainnya juga banyak berubah. Kekuatan Lin Yan saat ini melebihi ekspektasi mereka. Selain itu, Lin Yan tidak hanya memiliki 3 tubuh dewa, tetapi juga memadatkan ketiga kekuatan ini menjadi satu pedang. 3 kekuatan, sangat berbeda, tapi itu memberi orang perasaan saling melengkapi. Ambil tindakan, kita banyak sekali, apakah kita masih takut padanya, teriak Mo San. Lalu seseorang bergegas maju, tapi saat ini, Lin Yan sudah sangat marah. Dia juga menunjukkan kekuatan rohaninya secara ekstrim. Setengah langkah untuk menjadi orang suci. Puncak. Zhong Hong terkejut lagi. Deng Jiu dan yang lainnya juga langsung mengernyit. Kekuatan Lin Yan meningkat lagi, dan itu sudah meningkat pesat. Mo Yu juga menghela nafas. Sebelum datang, Lin Yan baru saja menerobos setengah langkah menjadi orang suci. Di atas gunung pedang ini, dia sebenarnya mendapat kesadaran lain dan mencapai kondisi seperti itu. Sekarang, Lin Yan tinggal selangkah lagi untuk bisa benar-benar menjadi orang suci. Saat itu, Lin Yan mampu mengalahkan Yun Zan ketika dia setengah jalan untuk menjadi orang suci. Apa yang akan terjadi di negara bagian ini sekarang? HMPH, hanya setengah langkah untuk mencapai puncak kesucian. Meski tidak lemah, bagaimana bisa menjadi lawanku? Hari ini, aku ingin kamu mati. Setelah Mo San selesai berbicara, Lin Yan tiba-tiba berteriak. Dentang, dengan pedang suci di tangan, dunia dipenuhi dengan rasa kehikmatan. Meskipun beberapa siswa dari Akademi Abadi mengambil tindakan, energi pedang Lin Yan sangat menakutkan. Setelah pertarungan,
seorang siswa dari Akademi Abadi ditembus oleh energi pedangnya. Wow, kemudian sosok Lin Yan seperti kilat, dan teknik gerakan menginjak salju tanpa jejak digunakan secara ekstrim, meninggalkan bayangan di tanah. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pedang suci Lin Yan telah memenggal kepala siswa lain. Bang, kepalanya jatuh ke tanah, darah muncrat. Bau menyengat pun menyebar. Hanya menatap pemandangan ini, ekspresi Lin Yan tetap sama. Matanya tampak polos, tetapi penuh dengan niat membunuh. Yan Yu, haruskah kita mengambil tindakan? Orang ini baru setengah jalan menuju puncak menjadi orang suci. Mengapa dia begitu kuat? Beberapa gadis dari Akademi Peri menatap Yan Yu dan berkata. Tindakan Lin Yan mengejutkan mereka semua, itu ketakutan. Ketakutan total, ada sedikit keraguan di wajah Yan Yu. Lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan senyum masam dan berkata, jika kita mengambil tindakan, kita hanya akan mati, kita sama sekali bukan lawannya. Dentang, pada saat ini, energi pedang Lin Yan seperti pelangi, seolah mampu menembus langit dan bumi. Setiap kali pedang jatuh, seseorang terbunuh. Hal ini sangat mengejutkan. Orang-orang itu semuanya adalah para kultivator yang telah mencapai setengah langkah menjadi orang suci, atau bahkan menjadi orang suci seutuhnya. Terlebih lagi, mereka semua memiliki tubuh dewa. Dia juga murid Akademi Abadi. Sekarang, di tangan Lin Yan, itu seperti rumput dan rumput. Bagaimana seorang siswa dari halaman keempat Kekaisaran Wonton bisa melakukan ini? Siapa sangka, ini benar-benar membuat semua orang terlihat membosankan. Bahkan Lu Yuwei dan yang lainnya menyaksikan adegan ini tanpa daya, merasa ngeri di dalam hati mereka. Apakah ini benar-benar siswa dari Akademi keempat tahun ini? Lu Yuwei bergumam. Yang lain tampak terkejut, dan tidak ada yang bisa menjawabnya. Mes Qiang, pedang suci Lin Yan berbalik dan menusuk bunga berdarah, menyebabkan siswa lain jatuh ke tanah. Sekarang, dari selusin siswa dari Akademi Abadi, hanya tersisa 3. Kamu benar-benar membunuh begitu banyak orang. Saat ini, Zhong Hong sangat marah. Sebelumnya, dia memang memiliki kekhawatiran tentang wajah. Namun dalam sekejap, begitu banyak siswa dari Akademi Abadi yang meninggal. Situasinya di luar kendalinya. Jika kabar ini tersiar, dia tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Di matanya, siswa di 4 halaman utama itu seperti semut, mereka akan mati begitu mati. Tapi Mo San dan yang lainnya tidak bisa mati. Lin Yan, berhenti, atau kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Pada saat ini, diakon lain juga berteriak, suara mereka bercampur dengan kuasa Tuhan. Aura semacam itu cukup untuk membuat siswa manapun yang hadir kewalahan. Menghadapi kekuatan seperti itu, Lin Yan merasa sulit bernapas. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Pertempuran ini jelas merupakan pertarungan hidup dan mati. Mengapa kalian tidak angkat bicara ketika kami akan dibunuh? Sekarang orang-orang ini dibunuh, kalian berdiri, pucat, tapi masih berteriak. Tahukah kamu siapa Huo Shan dan yang lainnya? Kepala mereka lebih berharga dari kepalamu. Ledakan, mendengar ini, Yang Fu dan yang lainnya sangat marah. Mereka ingin meledak dengan kekuatan, tetapi kuasa Tuhan begitu kejam dan menindas mereka sampai mati, sehingga mustahil bagi mereka untuk menggunakan kekuatan mereka yang baru pulih. Tapi saat ini, Mo San dan yang lainnya tercengang. Karena mereka tidak merasakan tekanan, kekuatan dewa itu tidak menargetkan mereka. Bunuh, setelah memikirkan hal ini, salah satu siswa berteriak dengan dingin, lalu berjalan menuju Lin Yan. Dia tahu bahwa akan sulit bagi Lin Yan untuk mengambil tindakan di bawah tekanan kekuatan suci ini. Lin Yan, hati-hati, bahkan Mo Yu berteriak saat dia melihat siswa itu menyerang. Sayangnya, semuanya sudah terlambat, Zhong Hong dan yang lainnya sudah tersenyum. Di mata mereka, Lin Yan pasti akan dibunuh secara langsung. Namun kemudian ekspresi mereka tiba-tiba mengeras.
Mata Lin Yan benar-benar memancarkan dua sinar cahaya. Cahaya ini seperti pedang petir, melepaskan kekuatan menderu. Dentang, namun, meski kaget, siswa tersebut tetap melakukan tindakan untuk melawannya. Memanggil, namun, sosok Lin Yan juga tergerak saat ini. Aura di tubuhnya mengembun, dan kemudian pedang suci langsung ditusukkan. Kesederhanaan yang luar biasa, tidak ada yang mewah dari pedang ini. Itu adalah pedang paling sederhana, namun masih menembus tubuh siswa tersebut. Ledakan, kemudian Lin Yan tiba-tiba melakukan pukulan dan membelah tubuh siswa itu. Bang! Di depan mata semua orang, Lin Yan membunuh orang lain. Mencari kematian, diakon itu berteriak dengan dingin, dan kuasa Tuhan menjadi lebih kuat. Bang! Di bawah kekuatan ini, tubuh Lin Yan juga sedikit bungkuk. Puff! Lalu dia memuntahkan darah. Tekanan ini sama megahnya dengan gunung. Mari kita lihat apakah kamu mati. Siswa lain tersenyum tipis dan tiba-tiba mengambil tindakan. Dia tahu bahwa diakon ini tidak dapat membunuh Lin Yan. Jika tidak, dampaknya terhadap reputasi Zhong Hong dan lainnya akan terlalu besar. Oleh karena itu, dia sendiri yang mengambil tindakan. Dengan tekanan saat ini, bagaimana Lin Yan masih bisa menolak? Saat ini, Lin Yan menutup matanya. Di mata semua orang, ini seperti menunggu kematian. Aduh, banyak orang bahkan melihat pemandangan ini dengan sedikit kesedihan di mata mereka. Pemuda ini sungguh luar biasa. Dengan kekuatan satu orang, dia membunuh lebih dari selusin siswa dari Akademi Abadi. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Xianyuan. Tapi sekarang, yang bisa kulakukan hanyalah mati. Tapi mereka tidak tahu, bagaimana mungkin Lin Yan yang menunggu kematian. Kondensasi, pada saat ini, Lin Yan berteriak dalam hati. Kekuatan fisik di tubuhnya berkumpul dalam sekejap. Kekuatan guntur, kekuatan pedang, kekuatan bintang, kekuatan angin, kekuatan roh jahat, kekuatan kabut, kekuatan api, kekuatan pedang, semuanya mengalir bersamaan dalam sekejap, membentuk suatu kekuatan. Pergilah ke neraka. Ketika siswa itu mengayunkan pedangnya dan menjatuhkannya, Lin Yan berteriak keras. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya langsung keluar. Itu seperti naga yang mengaum, seperti batu yang pecah dari langit. Bahkan kekosongan itu tiba-tiba bergetar, bang. Kemudian, kekuatan pedang siswa itu langsung dimusnahkan. Bahkan tubuhnya terkena dampak kekuatan ini. Dalam sekejap, jiwa dan raga siswa ini hancur dan berubah menjadi segenggam abu. Ini, banyak orang tersenyum, itulah tekanan kuasa Tuhan. Di bawah penindasan seorang kultivator di alam dewa yang menunjukkan kekuatan seperti itu, Lin Yan tidak hanya mampu melawan, tetapi dia juga mampu membunuh orang itu. Selanjutnya, itu kamu. Pada saat ini, sosok Lin Yan bergerak, bergegas menuju Mo San seperti bintang jatuh. Beraninya kamu, pemaksaannya juga terungkap. Kekuatan Tuhan turun dari langit, seperti bintang jatuh, membuat semua orang sulit bernapas. Jika mereka benar-benar menunggu kekuatan ini jatuh, semua orang percaya bahwa Lin Yan tidak akan mampu menanggungnya, dan terlebih lagi. Saat ini, Zhong Hong juga memiliki niat membunuh. Dia sudah mengabaikan reputasinya dan bertekad untuk membunuh Lin Yan. Lin Yan, kamu hanya bisa mati di sini. Mulut Mo San juga menunjukkan ekspresi dingin, dan ketika Zhong Hong mengambil tindakan, keterkejutannya menghilang. Namun, mata Lin Yan memerah. Leng Ran berkata, saya ingin membunuhmu, bagaimana mereka bisa menghentikan saya? Mendengus, kata-kata Lin Yan membuat Zhong Hong dan yang lainnya semakin marah. Dia adalah orang yang kuat di alam para dewa. Apakah dia dipandang rendah oleh Lin Yan? Kekuatan suci yang kuat itu kembali hancur, menyebabkan seluruh kehampaan bergemuruh. Berdengung, tetapi pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba keluar. Itu adalah sambaran petir, dan kemudian segera menghadapi kekuatan Zhong Hong.
Pedang Dewa Petir. Kekuatan ini luar biasa. Dengan kekuatan ini, Lin Yan sekarang dapat mengerahkan kekuatan ilahi, yang cukup untuk menahan pemboman Zhong Hong. Ledakan, ketika kedua kekuatan bersentuhan, suara menderu dan mengejutkan tiba-tiba meletus. Memanggil, dalam situasi ini, sosok Lin Yan seperti kilat dan datang langsung ke Mo San. Kamu, melihat sosok Lin Yan, ekspresi Mo San tiba-tiba berubah. Saya dari keluarga Mo. Semua kesombongan menghilang seketika dan berubah menjadi seruan minta ampun. Namun, ini juga menjadi kata-kata terakhir dalam hidupnya. Kekuatan jiwa Lin Yan memadat dan membentuk palu besar yang menghantam dengan keras. Mo San, dengan kekuatan seperti itu, tidak mampu menandingi satu gerakan pun, tubuhnya langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah. Suara mendesing, namun, Lin Yan tidak berhenti sama sekali. Dengan gerakan sosoknya, dia mengumpulkan semua liontin giok yang disimpan di gudang orang-orang ini, dan kemudian kekuatan jiwa menyerbu mereka, dan semua artefak jatuh ke tangan Lin Yan. Beraninya kamu melakukan ini, Lin Yan. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, bagaimana aku, Zhong Hong, bisa memiliki martabat untuk mendapatkan pijakan di Akademi Abadi? Teriak Zhong Hong, suaranya mengkhawatirkan segala arah, dan dia menuju Lin Yan dengan niat membunuh yang luar biasa. Kekuatan semacam ini membuat ekspresi banyak orang berubah drastis. Bahkan hati dan jiwa pun gemetar, bahkan tubuh Mo Yu pun kaku dan sulit digerakkan. Orang kuat yang melintasi para dewa sangat marah sehingga dia sangat menakutkan. Ekspresi Lin Yan memadat, dan kekuatan jiwa dilepaskan untuk mengaktifkan kekuatan magis ini. Kalau begitu jangan berada di Akademi Abadi, tapi saat ini, sebuah suara terdengar. Suaranya tidak keras, tapi tetap terdengar di telinga semua orang. Siapa itu? Berani berbicara seperti ini? Petik 2. Ini aku, Ling He, Direktur Akademi Abadi. Kemudian semua orang menatap dan melihat sesosok tubuh tiba-tiba terbang menuju langit. Dia terbang melintasi kehampaan, melayang seperti langit, dan jalan berdentang saat dia berjalan, melahirkan warna-warni warna. Din menatap orang di depannya, tiba-tiba tubuh Zhong Hong bergetar. Dan di belakang Ling He, Qi Yuan juga mengikuti, menatap pemandangan di depannya, bahkan dia sedikit mengernyit. Mo San dan yang lainnya semuanya tewas, apalagi mereka semua dibunuh oleh Lin Yan. Dia menatap Lin Yan dengan mata terbakar, agak terkejut. Mereka baru saja datang, menatap semua ini dalam kehampaan. Mereka menyaksikan tindakan Lin Yan dengan mata kepala mereka sendiri. Itu sama sekali bukan 3 konstitusi. Qi Yuan juga terkejut dengan jumlah fisik yang terbangun di Lin Yan. Meskipun Lin Yan lemah dan tidak terlalu kuat, dia bisa dianggap jenius hanya dengan membangkitkan begitu banyak fisik. Setidaknya, mereka belum pernah mendengar hal seperti itu di dunia ini. Tapi tidak ada yang tahu seberapa kuat Lin Yan di masa depan. Hal seperti itu bahkan tidak tercatat dalam buku kuno, jadi siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Zhong Hong, mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota Akademi Abadi. Ling He berdiri di kehampaan dan hanya berbicara dengan ringan. Tapi itu seperti 5 guntur yang menghantam, membuat Zhong Tubuh Hong bergetar hebat. Din, aku, Zhong Hong ingin menjelaskan. Tapi Ling He berteriak dengan dingin. Karena kamu menyetujui pertarungan hidup dan mati mereka, orang luar tidak akan pernah mengambil tindakan. Dan kamu mencoba membunuh siswa dari 4 halaman. Saya akan menghukummu untuk meninggalkan Akademi Abadi. Bukankah kamu yakin? Din, tapi, kata Zhong Hong dengan wajah pucat. Pergi, ucapkan satu kata lagi, dan mati. Namun, ekspresi Ling He tiba-tiba berubah, dan suaranya seperti bel yang keras, yang membuat gendang telinga semua orang sakit. Saat ini, Zhong Hong memuntahkan seteguk darah. Hanya satu suara saja yang bisa membuat seorang kultivator di alam dewa muntah darah.
Kekuatan dekan ini juga luar biasa, memanggil. Saat ini, Zhong Hong tidak berani tinggal, dan pergi begitu sosoknya bergerak. Tapi ketika dia pergi, mata itu menatap Lin Yan dengan niat membunuh yang mengerikan. Wei Yin, kali ini, Ling He berbicara lagi. Ketika Diakon yang juga telah mengambil tindakan sebelumnya mendengar ini, dia membeku dan berkata, "Din, saya akan mengemasi barang-barang saya dan meninggalkan halaman surga sekarang." Ya, Ling He tidak menghentikannya, tetapi mengangguk. Adapun Diakon yang menonton, wajah mereka juga sedikit pucat. Tapi hati mereka lega. Untungnya, mereka tidak mengambil tindakan sebelumnya. Sebagai Diakon, kalian berdua juga harus disalahkan karena membiarkan murid-muridmu bertarung sampai mati. Mulai hari ini, kalian akan menghadapi tembok selama setengah tahun. Menatap kedua Diakon itu, Ling He berbicara dengan tenang. "Terima kasih, Din." Mereka merasa lega dan segera pergi. Pada saat ini, Ling He menatap Lin Yan dengan mata cerah dan sedikit mengernyit. Meskipun Lin Yan luar biasa, namun aura di tubuhnya tidak kuat. Apakah itu orang yang berada di puncak Gunung Pedang? Lalu dia melihat siswa dari 4 halaman lainnya. Ketika dia melihat Qian Sang, ekspresinya sedikit memadat dan dia sedikit terkejut. Ketika dia melihat Yang Fu, ada lebih banyak kejutan di matanya. Ketika dia melihat ke arah Ling Qi, dia tiba-tiba terkejut, dan kemudian berkata, "Mungkinkah dia, aura ini, keturunan dari keluarga Ling Ku?" Mencapai puncak Gunung Pedang, Ling He tidak bertanya. Selama 10.000 tahun, orang lain hanya mengetahui satu sisi dari legenda itu. Tapi Ling He tahu yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia adalah dekan Akademi Abadi. Sebelumnya, dia meragukan hal ini. Hingga saat ini, dia agak mempercayainya. Jika itu benar-benar seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno di mana dekan baru saja memenuhi syarat, apa yang disebut bakat 10.000 tahun ini pasti akan melonjak ke langit dan mengejutkan 9 alam di masa depan. Ling He sedikit kagum pada orang seperti itu, terlepas dari apakah perkiraan itu benar atau tidak. Dia ingin tahu siapa yang mengambil ilmu pedang di puncak Gunung Pedang. Lin Yan luar biasa, tapi Yang Fu, Qian Sang dan bahkan beberapa lainnya juga luar biasa. Terutama Ling Qi, dia bahkan tidak bisa melihatnya. Semua orang ini mempunyai kemungkinan. Namun pada akhirnya, Ling He menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, "Hanya untuk melindungimu, aku tidak akan bertanya lebih jauh tentang masalah ini." Bakat 10.000 tahun, ini terlalu penting bagi Akademi Abadi. Buku-buku kuno bahkan mencatat bahwa hal ini berkaitan dengan kehidupan dan kematian alam Tiangen, dan terlebih lagi berkaitan dengan kelangsungan hidup umat manusia. Hal seperti itu membuat Ling He tidak berani gegabah. Memanggil, kemudian, sosoknya bergerak dan pergi secara tiba-tiba. Tapi Qi Yuan tidak pergi. Dia memfokuskan matanya dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirimkan suaranya kepada Yan Yu. "Yuer, di antara siswa dari 4 halaman, adakah yang bisa mengalahkanmu saat mendaki gunung?" Lin Yan, Qian Sang mereka bertiga, Ling Qi dan yang lainnya, mengalahkan saya dari awal. Saya tidak tahu seberapa jauh mereka mendaki. Kemudian dalam waktu setengah bulan, pria berbaju biru, Yang Fu, Zhang Yue, Gao Qi, dan Si Yu, selusin orang telah mencapai 2.000 kaki. Yan Yu berkonsentrasi dan mengirim pesan ke Qi Yuan. Mendengar ini, Qi Yuan mengerutkan kening, lalu dia melihat Lin Yan dan yang lainnya. Tapi dia bukanlah Ling He, dan tidak ada yang aneh pada dirinya. Selain itu, meskipun Lin Yan telah membangkitkan banyak fisik, kekuatannya terlalu lemah. Pada usia seperti itu, dia hanya setengah langkah menuju puncak menjadi orang suci. Selain itu, Jianshan tidak bisa menjelaskan apapun. Ini hanyalah ujian. Memanggil, saat berikutnya, sosok Qi Yuan pindah dan pergi dari sini. Ups, setelah semua orang pergi, Mo Yu dan yang lainnya menghela nafas lega. Di saat yang sama,
Hatiku terguncang, bagaimana dekan bisa muncul sendiri? Selama bertahun-tahun, hal seperti ini belum pernah terjadi. Sepertinya dekan juga menantikan 10.000 tahun. Sayang sekali, Deng Jiu menghela nafas sedikit. Beberapa orang lainnya juga terlihat seperti ini. Hal ini berlaku bahkan untuk Lu Youwei, karena ketika mereka melihat Ling He pergi, mereka menatap semua orang lalu menghela nafas dalam-dalam. Itu adalah desahan kekecewaan. Orang tua ini pasti tahu bahwa seseorang telah mengambil ilmu pedang dari puncak Gunung Pedang. Dia baru saja muncul, dan dia pasti telah melihat sesuatu. Aku khawatir dia hanya berpura-pura menghela nafas, hanya untuk membuat orang berpikir periode 10.000 tahun ini hanyalah lelucon. Membuat orang berpikir bahwa tidak ada orang jenius di periode ini. Dan mungkin untuk melindungi saya, pikir Lin Yan dalam hati. Sebagai direktur Akademi Abadi, semua yang dilakukan orang ini didasarkan pada pandangan ke depan. Suatu ketika, Lin Yan pernah mendengar rumor tentang bakat 10.000 tahun ini. Lin Yan telah berada di sini 10.000 tahun yang lalu, jadi tentu saja dia pernah mendengar tentang legenda di sini. Dikatakan bahwa setiap 10.000 tahun, talenta dari langit dan bumi muncul di Akademi Abadi, dan kemungkinan besar mereka berasal dari 4 halaman di tempat terpencil. Namun, Lin Yan tidak mempercayainya saat itu. Tapi sekarang, semuanya tampak mencerminkan dirinya sendiri. Namun, Lin Yan juga menggelengkan kepalanya. Lin Yan bukanlah orang baru dalam seni aritmatika ilahi di dunia. Tapi siapa yang bisa memprediksi apa yang terjadi saat ini 100.000 tahun yang lalu? Lin Yan, ini artefak yang kami hilangkan darimu. Saat ini, Yan Yu berjalan menuju Lin Yan dan segera memberikan artefak tersebut. Ini milik kita. Hal yang sama berlaku untuk beberapa gadis lainnya. Meski ada keengganan di mata mereka, mereka juga yakin. Saat ini, mereka tidak berani menyebutkan pertarungan persahabatan lagi. Kekuatan Lin Yan telah mengungkapkan segalanya, berdengung. Pada saat ini, kekuatan jiwa Lin Yan memadat, dan artefak ini segera dimasukkan ke dalam uji Suanyu. Hal ini membuat Deng Jiu, Yu Ming dan Jian Mo sangat iri. Itu adalah artefak, apalagi Lin Yan memperoleh lebih dari selusin artefak kali ini. Bukankah itu membuat orang iri, HMPH, tapi semuanya berubah menjadi dengusan dingin. Bagaimana pemulihanmu? Pada saat ini, Mo Yu berdiri dan memandang Yang Fu dan yang lainnya. Tidak ada yang serius. Meskipun Yang Fu dan yang lainnya terluka, napas mereka jauh lebih tenang saat ini. Kalau begitu ayo pergi, saatnya kembali. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa mata Yang Fu dan yang lainnya penuh dengan ketekunan dan pantang menyerah. Siswa kelas ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Tidak peduli siapa itu, mereka semua menghela nafas. Wow, saat ini, yang lain juga mengikuti dan pergi. Apakah pil 3 pedang Yuan Suci sudah datang? Saat ini, Yu Ming. Lalu dia melirik Jian Mo dan berkata dalam sebuah pesan. Itu telah diperoleh, itu dikirim oleh keluarga Hua secara pribadi. Dengan ramuan ini, kekuatan Hua Jiuzu akan semakin meningkat. Bahkan jika Lin Yan dapat memiliki kekuatan seperti itu, dia pasti akan mati ketika saatnya tiba. Senyuman di sudut mulut Jian Mo, dan senyuman itu sangat dingin. Mendengar ini, Yu Ming pun tersenyum dingin. Ekspresi menatap Lin Yan juga dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dengan ramuan ini, Hua Jiuzu pasti akan mencapai terobosan. Sekarang hanya tersisa 1,5 bulan lagi pertarungan antara Lin Yan dan Hua Jiuzu. Jika saatnya tiba, Lin Yan akan mati, wosh wosh. Saat ini, semua orang melangkah ke formasi ini dan meninggalkan tempat ini. Dan ketika Lin Yan dan yang lainnya pergi, seluruh Akademi Abadi tiba-tiba menjadi gempar. Xian Yuan adalah badan pelajar di kota Dongling, dan juga merupakan kekuatan yang sangat besar. Ada lebih dari 10.000 siswa di sini, para siswa di 4 Gunung Tian, di
Xuan dan Huang segera mengetahui hal ini. Mereka semua terdiam. Di 4 akademi besar tahun ini, sebenarnya ada siswa yang melampaui siswa dari Akademi Abadi. Terlebih lagi, pemuda bernama Lin Yan membunuh Mo San dan lainnya dengan kekuatan satu orang di bawah tekanan Zhong Hong. Kekuatan apa yang dimiliki pemuda itu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya saat ini. Setengah langkah menuju puncak menjadi orang suci. Hanya saja kekuatan seperti itu benar-benar konyol. Sepertinya Mo San dan yang lainnya benar-benar tidak berguna. Lalu Lin Yan pergi. Jika dia tidak pergi, aku pasti akan pergi. Bunuh dia. Xuan San di antara mereka, seseorang berkata dengan marah. Selain itu, beberapa siswa di gunung juga angkat bicara. Tianshan tetap tenang seperti biasanya. Mungkin di mata para siswa itu, Lin Yan bukanlah apa-apa. Konon dekannya keluar sendiri, tapi menghela nafas lalu pergi. Namun hal ini tidak mengejutkan. Dekan kecewa tidak hanya sekali atau 2 kali. Yang disebut jenius berusia 10.000 tahun di 4 halaman benar-benar menjadi lelucon. Ribuan orang di seluruh halaman abadi menghela nafas tanpa daya. Tetapi saat ini, Ling He kembali ke pavilion Xianling di halaman utama Akademi Abadi. Dia segera menyegel pavilion tersebut dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Kemudian sosoknya bergerak dan memadatkan sebuah rune. Rune itu jatuh, dan sebuah pintu muncul di pavilion Xianling. Dari pintu ini, jejak kekuatan kuno muncul. Pintunya berwarna hitam dan terdapat tanda di atasnya. Setiap pintu seperti jalan surga dan bumi, yang menakjubkan. Lalu Ling He melangkah ke dalamnya. Ketika dia muncul lagi, itu berada di ruang independen. Di sini, semuanya berwarna putih, tapi ada beberapa rak buku kuno. Di rak buku, terdapat banyak teknik rahasia, seni bela diri, senam, del, dan setiap buku kuno yang dikeluarkan dapat mengejutkan semua orang dimanapun. Tapi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Sebaliknya, dia melewati rak buku ini dan memadatkan sebuah rune lagi. Wow, kemudian sebuah kotak kuno muncul. Aura kejutan terpancar dari kotak batu. Roh bangau terdiam, lalu dibuka. Buku kuno ini hanya bisa dibaca oleh para dekan dari dinasti masa lalu. Ini tentang catatan yang disebut Peramal Ilahi dan dekan pertama Akademi Abadi 100.000 tahun yang lalu. Ini bukan pertama kalinya Ling He melihatnya, tapi sebelumnya, dia tidak begitu mempercayainya. Sekarang, saya mempunyai pola pikir yang lain, lalu dia membukanya lagi. Banyak orang yang mengetahui legenda di depannya. Dikatakan bahwa setiap 10.000 tahun, seorang jenius dari langit dan bumi muncul di Akademi Abadi. Tapi yang berikut ini sangat rahasia. Pada awalnya, Ling He hanya membaca satu paragraf yang mengatakan bahwa jenius ini dapat menyelamatkan umat manusia dan menekan kekacauan di dunia. Akhirnya kita bisa membaca isi di baliknya. Ling He menarik napas dalam-dalam dan melihat buku kuno itu dengan konsentrasi lagi. Tapi kemudian, ekspresinya berubah drastis, dan niat membunuh tiba-tiba muncul. Buku kuno ini membawa serta kekuatan langit dan bumi. Jika orang awam membacanya, maka akan sulit untuk menolak kekuatan batinnya, dan mereka akan hancur secara jasmani dan rohani. Dekan dari semua generasi harus mengendalikan sebuah rune untuk melawan. Ketika Ling He berhasil menjadi dekan Akademi Abadi, dia mempelajari rune dan tidak sabar untuk membaca buku kuno tersebut. Memang butuh banyak usaha untuk membaca buku kuno ini. Sekarang, budidayanya semakin kuat, kali ini, periode 10.000 tahun. Biarkan saja dia menontonnya lagi, namun setelah melihat isi di baliknya, ekspresinya berubah total. Sejak terbentuknya alam Tiangen, telah terjadi perubahan setiap 10.000 tahun, mutasi setiap 100.000 tahun, dan mutasi setiap juta tahun. Setiap saat, ini adalah masa krisis bagi umat manusia. Kata-kata membuat wajahnya menjadi pucat. Sebelumnya, mungkin dia tidak percaya. Namun sepanjang sejarah umat manusia,
Dia tidak punya pilihan selain mempercayai tulisan ini. Terbaru, tercepat, naik, dia mengira ada perubahan besar 10.000 tahun yang lalu. Ketika umat manusia akan bertahan hidup, Kaisar Tianyulah yang menyapu dunia dan menyelamatkan umat manusia. 20.000 tahun yang lalu, ada juga Kaisar muncul dan menyelamatkan umat manusia. Hal yang sama juga terjadi 30.000 tahun yang lalu. Apakah ini hukum dunia? Sekarang setelah 10.000 tahun berlalu, apakah umat manusia menghadapi krisis lain? Ini bukan perubahan 10.000 tahun. Menghitung waktu, ini adalah perubahan 100.000 tahun. Ling He berpikir dalam hati, tidak, ini, apakah sudah waktunya? Tian Genrealem sudah berumur jutaan tahun, tidak ada yang tahu sudah berapa lama Tian Genrealem ada. Sudah pasti sangat lama, 100.000 tahun yang lalu, tidak ada yang tersisa, tidak meninggalkan jejak. Dikatakan bahwa perang antara langit dan bumi menghancurkan segalanya 100.000 tahun yang lalu, dan tidak ada orang dari zaman itu. Benarkah seperti ini di buku-buku kuno? Dilin melahirkan bakat yang menentang surga dan dapat menyelamatkan alam Tiangen dalam 10.000 tahun. Kalimat ini muncul di buku-buku kuno lebih dari sekali, seperti Kekaisaran Yunton dan Kekaisaran Qiu Ming 100.000 tahun yang lalu. Ling He tidak tahu tempat spesifiknya. Mungkin ada seorang kaisar agung yang pernah mencapai pencerahan di hutan itu, jadi dia menyebutnya hutan kekaisaran. Ling He menjelaskan dalam hatinya, inilah sebabnya Akademi Abadi mendirikan 4 halaman di Kekaisaran Yunton. Lalu Ling He berkata, setelah membalik-balik beberapa halaman, ekspresinya menjadi lebih terkonsentrasi. Bakat dari naga dan Phoenix luar biasa di antara semua pahlawan, dan romansa 3 kehidupan mengejutkan segala arah. Ini adalah deskripsi jenius di wilayah Dilin, yaitu Kekaisaran Yunton. Artinya Ling He, saya tahu, itu tampaknya di daerah itu, ada seorang pria dan seorang wanita yang berbakat seperti naga dan burung Phoenix, dan mereka memiliki romansa 3 kehidupan. Namun, hal ini membuat Ling He sedikit menggelengkan kepalanya. Ilmu pedang, tapi kekuatan keseluruhannya terlalu lemah. Adapun romansa 3 kehidupan, agak konyol. Seseorang hanya bisa menjalani 1 kehidupan, bagaimana bisa ada 3 kehidupan dari yang kuat? Bahkan jika seseorang benar-benar dapat bereinkarnasi, apakah mungkin? Bisakah pria dan wanita ini bereinkarnasi? Dan dia kebetulan bereinkarnasi selama 3 masa kehidupan. Dan mereka masih bersama lagi, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di dunia? Keaslian kitab kuno ini pun membuat Ling He semakin tidak percaya. Lalu dia melihat lagi, dan ekspresinya berubah lagi. Tercatat di antara para siswa tersebut, pria dengan keajaiban 3 kehidupan adalah orang yang menyelamatkan umat manusia dan merupakan seorang jenius langit dan bumi. Selain itu, sebenarnya ada orang lain yang tersembunyi di antara para siswa tersebut. Pria ini, yang tidak aktif di dunia, akan membawa penyakit kolera ke dunia nyata. Saat ini, ada kerutan di mata Ling He. Legenda kurun waktu 10.000 tahun memang selalu dirumorkan, namun konon ada yang jenius. Namun sekarang, catatan buku kuno ini jelas jauh lebih rumit. Ada hubungan aneh antara 3 kehidupan, dan ada seseorang yang bersembunyi di antara para siswa ini yang akan menyebabkan kolera di dunia. Ditulis juga bahwa dia adalah musuh alami dari orang yang menyelamatkan umat manusia. Siapa orang ini? Hal ini membuat Ling He sulit mengambil keputusan. Siapakah orang yang menghilangkan ilmu pedang, orang yang menyelamatkan umat manusia? Atau seseorang dari dunia kolera? Atau orang lain? Semuanya menjadi rahasia. Ling He melihat buku kuno ini dan sedikit bingung. Dia tidak bisa lagi membedakannya. Lagi pula, siapa yang berani mengatakan apakah buku kuno ini benar atau salah? Setidaknya sampai saat ini, dia belum bisa menjelaskan dengan jelas. Ketika dia melihat lagi, cahaya terang dari buku kuno itu membuatnya pusing. Dia tahu dia tidak bisa menonton lagi.
Buku kuno ini ditinggalkan oleh direktur pertama Akademi Abadi dan mengandung kekuatan yang sangat besar. Dikabarkan bahwa direktur pertama Akademi Abadi sangat kuat dan tak terduga, serta dapat mengendalikan dunia. Setelah itu, dia juga menyingkirkan buku-buku kuno itu. Hanya ketika dia menjadi lebih kuat, dia bisa membacanya sepenuhnya. Pada saat ini, gadis-gadis yang bersama Yan Yu mendengus dingin. Aku tidak menyangka siswa akademi keempat tahun ini akan melakukan hal seperti ini. Aku khawatir kita akan dipandang rendah oleh orang lain di masa depan. Terutama Qian Sang, Lin Yan, dan Ling Xi. Jika mereka mengikuti 4 halaman menuju Akademi Abadi dalam waktu setengah tahun, mereka mungkin akan menjadi sasaran. Bagaimanapun, mereka melampaui kita di Gunung Jian dan tidak pernah muncul selama bertahun-tahun ini. Jika kamu melakukan hal seperti ini, tidak hanya akan membuat kita kehilangan muka, tapi juga membuat Xian Yuan kehilangan muka, kata Yan Yu. Saat dia selesai berbicara, ada seorang gadis yang tiba-tiba mengerutkan kening. "Xie Wan, ada apa denganmu?" Melihat gadis itu, Yan Yu dan yang lainnya bertanya. "Saudari Yan Yu, katakan padaku, apakah hanya mereka bertiga yang melampaui kita?" Gadis itu mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Bukan, ada apa denganmu?" Yan Yu bertanya. "Saat itu, kami semua sedang berlatih, dan saya merasakan beberapa angin kencang melewati kami. Kecepatannya sangat tinggi sehingga saya tidak dapat melihat dengan jelas. Saat itu, saya mengira itu adalah angin energi pedang di Gunung Pedang. Tetapi setelah beberapa saat, setelah keluar dari latihan, saya melihat beberapa sosok turun dari gunung." "Xie Wandao, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Semua orang tiba-tiba terkejut. "Sepertinya terlalu cepat. Aku tidak melihatnya dengan jelas, dan aku tidak bisa menjaminnya. Mungkin itu seseorang, atau mungkin angin pedang di Gunung Pedang. Kamu diberkahi dengan mata dewa, tidak bisakah kamu melihat dengan jelas?" "Seharusnya itu Jian Feng, meskipun mata dewa saya alami. Begitu saya lemah, berbagai ilusi akan muncul. Kadang-kadang bahkan saya tidak dapat membedakan antara kenyataan dan kenyataan." Penatua berkata bahwa saya hanya bisa menunggu sampai saya benar-benar mencapai titik transendensi. Hanya di alam ilahi saya dapat sepenuhnya mengendalikan mata ilahi ini. Xie Wandao. Kalau begitu kamu pasti salah baca. 3 orang yang mendaki Gunung Jianshan itu sudah luar biasa. Bagaimana mungkin orang lain bisa mendaki ke sana? Menurut apa yang kamu katakan, mereka naik dan turun lagi setelah beberapa saat. Sepertinya bagaimana bisa-bisa ada begitu banyak orang bahkan jika mereka tidak punya waktu untuk berlatih. Siapa yang akan menyia-nyiakan kesempatan untuk berlatih di Sword Mountain?